What's up everybody? Balik lagi di Suka-Suka Gue Kopi Channel bersama Odi hari ini, dan kita berada di episode lain di All About Time Base. Tapi ini versi bikin minumannya, bukan bikin bahannya dulu. Jadi hari ini kita bakal bikin minuman yang sangat ikonik di kompetisi Kopi Good Spirit, yaitu Irish Coffee. Nah, Irish Coffee ini sebenarnya salah satu klasik kopi koktail yang udah lumayan lama banget. Dan ini adalah cikal bakal kenapa ada kompetisi Kopi Good Spirit. Karena mereka ingin preserve atau mempertahankan resep si Irish Coffee ini. Nah, Irish Coffee ini diciptakan oleh Joe Sheridan di tahun 1920-an di Ireland. Karena zaman dulu Ireland dingin, dan si Irish Coffee ini tujuan untuk menghangatkan badan para traveler yang datang ke Ireland saat itu. Isinya ada kopi, ada gula, ada whisky, dan juga ada krim. Jadi liquid bawahnya bakal panas, tapi krim di atas itu bakal krim yang dingin. Nah, hari ini kita bakal bikin nggak cuma satu, tapi dua versi. Yang pertama adalah Irish Coffee yang klasik, yang benar-benar pakai alkohol. Yang kedua adalah versi duplikatnya, tapi yang nggak pakai alkohol. Nah, untuk bahan-bahannya, kita ada 4 bahan. Pertama, tentu saja kita punya whisky. Yang kita pakai hari ini adalah Teeling Whiskey Small Batch. Gue suka banget whisky ini karena secara flavor dia lumayan fruity. Dan kalau disambungin ke kopi yang fruity juga, dia lumayan elevated sama lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat whisky bohongannya, kita punya sirup. Sirup Palo Santo. Ini tulisannya tulisan tangan Billy kayaknya. Lumayan jelek soalnya. Jadi, Palo Santo itu adalah kayu yang sering ditemukan di Central Amerika. Yang tujuannya biasa digunakan untuk grounding exercise atau untuk meditasi. Bentukannya seperti ini. Kalau dicium, baunya lumayan citrusi karena dia seperti itu karakternya. Jadi citrus, ada woody-nya juga dikit, tapi lumayan botanical. Nah, nanti kita bakal bikin sirupnya juga, cuman sekarang kita bikin si Irish Coffee-nya dulu. Itu bahan kedua. Terus bahan yang ketiga, kita punya sirup orang kaya atau rice syrup. Jadi kayak simple sirup, cuman kita bikinnya lebih condensed lagi, pakai 2 part gula, 1 part air. Tujuannya adalah biar kita nggak terlalu banyak ngasih dilution ke minumannya. Nah, yang terakhir ada kopi espresso yang sudah di pre-batch dari kemarin. Kenapa kita pakai pre-batch espresso? Karena satu, secara service lumayan cepat. Dan yang kedua, kalau bikin Irish Coffee pakai espresso yang fresh, si kremanya itu bakal mengganggu teksturnya dan rasanya juga. Jadi biasa lebih bagus kalau dibikin overnight atau misalkan beberapa jam sebelum dibikin jadi Irish Coffee. Seperti itu. Itu saya bahan-bahannya. Kita bakal mulai bikin. Nah, tapi ada satu elemen lagi yang kita lupa, yaitu krim. Ini udah di pre-build. Jadi totalnya ada 200 gram di dalam jar ini. Campuran dari 2 jenis krim, yaitu Milak dan Elevir, yang bisa kalian beli di supermarket atau di Sukanda Jaya. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal cek dulu krimnya. Jadi kalau kalian menggunakan 2-piece shaker, usahakan krimnya minimal 200 ml. Dan shake-nya itu sekitar 60 kali di bawah 10 detik. Kita mulai. Nah, terus tips untuk nge-shake krim adalah harus dingin banget. Kalau bisa di bawah 5 derajat. Well, 8 sampai 5 derajat kurang lebih. Biar pas lagi kalian shake itu dia bisa nangkep udara lebih baik lagi. Kalau sudah, tinggal di strain saja. Di sini gue menggunakan strainer yang punya double mesh. Jadi mesh dalamnya lebih fine, terus yang luarnya lebih besar, lebih kasar. Tujuannya adalah untuk memecahkan si macro bubble yang kita punya waktu shaking. Sudah jadi. Nah, sebelum kita gunakan, kita taruh dulu di freezer sampai nanti kita bakal tuang krimnya. Nah, kita mulai build satu persatu. Jadi base yang pertama bakal kita gunakan adalah espresso.
Jadi kopinya ini dari Ijen Lestari di Jawa Timur. Kita pakai Ijen karena rasanya lumayan fruity dan chocolatey. Dia bakal jadi base yang lumayan bagus buat si Irish Coffee ini. Karena personally, gue lebih suka Irish Coffee yang fruity dibanding yang lebih ke nutty dan chocolatey. Seperti itu. 20 ml. Terus, yang sebelah kiri kita akan masukkan rich syrup sebanyak 15 ml. Dan yang kanan kita akan masukkan si Palo Santo syrup sebanyak 20 ml. Nah, terakhir, yang paling penting adalah whiskey-nya. Jadi kita akan masukkan sebanyak 15 ml. Di gelas yang kiri. Sudah, kita bisa aduk dulu. Lalu next step-nya, kita akan top dengan air panas. Di sini gue menggunakan air yang boiling. Kenapa boiling? Karena satu gelasnya dari kristal dan kita nggak preheat, jadi kita pengen ngebalancing si temperatur liquidnya sampai dia dapat di angka 60 derajatan kurang lebih. Seperti itu. Nah, buat yang pakai espresso, kita akan masukkan sebanyak 60 gram atau 60 ml liquid. Sedangkan yang non alkohol, kita akan masukkan lebih banyak di angka 70 ml. Kurang dikit ternyata yang sebelah kiri. Kita akan tambahkan sebanyak 10 ml lagi untuk menyamakan volumenya. Nah, terakhir kita akan tuangkan krim di atasnya. Jadi kalian pengen taruh krim ini sedingin mungkin biar pas kalian minum itu ada kontras antara si liquid di bawah dan juga si krim di atasnya. Oke. Cuma bikin Irish coffee. Jadi kalau kalian nge-shake krimnya dengan benar, dia akan mengambang seperti ini. Seperti itu. Kita akan coba, jadi kita bakal coba yang versi originalnya dulu, sebelah kiri. Mantap. Good job. Style forward, fruity banget dari si dua elemen di sini, yaitu dari si peelingnya juga, dan juga dari kopi espresso Ijennya. Karena Ijen punya karakteristik yang lumayan grapey, lebih banyak ke arah rasa anggur, dan juga ada sedikit rasa coklat undertone-nya. Dan dia disupport oleh si peeling ini yang lumayan fruity juga. Mirip-mirip kayak anggur, jadi saling combine satu sama lain. Dan si rich syrup ini dia ngasih tekstur yang pertama. Dan yang kedua, dia ngasih sweetness yang lumayan ngebantu acidity biar lebih naik lagi. Itu yang pertama. Kita coba yang bohongan. Ini lumayan favorit kita sih. Jadi si Palo Santonya itu ngasih karakter yang kurang lebih mirip sama whisky. Walaupun whisky kita nggak bisa samain banget karena kompleks dan cara bikinnya lumayan banyak stepnya. Dan juga kombinasi dalamnya biasa kalau whisky kan pakai grains dari rye, mungkin pakai dari cornstarch dan macam-macam juga.
mungkin ada barley juga kadang-kadang. Jadi kita nggak bisa bikin yang sama persis, cuman dengan menggunakan kayu palo santo ini kita bisa dapet sirup atau liquid yang lumayan woody. Jadi woody-nya itu bisa mirip-miripin woody-nya dari whiskey yang di aging, dan ada citrus quality-nya juga yang bakal ngebantu elevate si rasa kopinya sama kayak waktu kita pakai whiskey. Nah, terus kenapa kita bikinnya sirup instead of bikin zero proof whiskey aja? Kesusahannya adalah, pertama, susah untuk mengontrol flavorsnya. Dan yang kedua, air itu nggak punya power untuk ngikat flavors. Jadi sebenarnya ada dua cara. Antara bikin sirup kayak gini, dimana breaks si gulanya ini di antara 50% sampai 60%. Tergantung kalian juga. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian pengen pakai liquid dan mencampurkan banyak-banyak ingredients, kayak misalkan pakai barley, pakai hops mungkin, terus pakai kayu-kayuan, mungkin pakai French oak wood untuk ngasih woodiness-nya itu juga. Air nggak punya power untuk nahan flavorsnya, jadi kalian butuh bantuan antara gula, again, atau vegetable glycerin buat nahan si flavors itu. Cuman, it comes with the downside, yaitu dilution. Jadi, me personally lebih suka bikin sirup palo santo gini, buat replace si gulanya juga, dan juga dia bakal replace si whiskey. Seperti itu dulu. Di next video kita bakal bahas cara bikin sirup palo santonya. Lumayan panjang karena harus diparut dulu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kasih tahu dikit di kolom komentar juga next time kita bisa bikin video apa. Dan kalau kalian ada yang udah pernah bikin Irish coffee bohongan di coffee shop kalian, please tulis di kolom komentar bawah. Kasih tahu resepi kalian dan mungkin kita akan berkreasi juga di sini. Oke, ciao and see you on the next episode.